Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh D.N. Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya, menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju, yang mendukung kita semua. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis bahwa seluruh di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda yang sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, mudah-mudahan saja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan oleh tim dokter. Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan dan saya tidak ingin kalah cepat. Hubungi kawan-kawan sekarang. Kawan, Ketua Adit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua saran utama gerakan adalah para jenderal ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi, sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi, bapaknya ada, Bu? Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakra Bilawa. Cakra? Jenderal diminta untuk menghadap Presiden. Tolong secepatnya, Jenderal. Ayah, Pak, cepat pergi. Maria, pegangi adikmu. Cepat pergi. Buka, Jenderal, buka. Oh, ada jenderal. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun, kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tandean menemui pasukan Pasopati dan mengakui dirinya sebagai Nasution. Pierre, tunggu saja di sini. Jangan bergerak. Di mana Nasution? Letakkan senjata. Saya Nasution. Tandean yang mengakui dirinya sebagai Nasution kemudian dibawa ke markas besar PKI. Adek, Bapak di mana? Bagi Bobo,
Gaungkan dia, ada tangga di sini. Mau ke belakang saja. Ada apa ini? Jenderal diperintahkan untuk menghadap presiden sekarang. Sekarang? Kalau begitu tunggulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak berpakaian, toh cuci muka. Tidak usah, Jenderal. Lancang sekali kalian. Tahu apa kalian? Tembak! Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Permisi, Ada apa? Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang. Malam-malam mendadak begini. Tidak ada penjelasan, Jenderal, waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami. Siapa dia? Tidak ada penjelasan, Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak usah, Jenderal. Ayo ikut. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara sangat genting. Bapak Presiden meminta Anda agar segera menemuinya. Baik. Kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas, NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau seperti ini pasti saya sedang tidur. Cuma Jenderal, Presiden sudah menunggu kita. Permisi, Jenderal. Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang. Dipanggil presiden. Ya, itu perintah yang kami terima. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Jenderal. Hampir pagi. Tidak salah kamu. Kami kira tidak, karena keadaan negara saat ini sangat gawat. Baik, tunggu sebentar. Saya akan berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Pak. Ada pasukan Cakra. Di depan sudah ada pasukan Cakra menunggu. Suruh mereka datang jam 8. Baik. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sekarang sedang genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal! Ini peringatan terakhir, Jenderal. Bakar kertas. Bawa dia. Haryono mati tertembak. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan Pasopati. Di mana dorong? Ampun, Pak. Cepat, di mana dorongmu? Kamu mati ya? Aku tembak. Sama aku. Dorong, Pak. Turun, Jenderal, atau tidak perlu dapat rumah ini. Angkat tangan. Ayo cepat, kita sudah tidak ada waktu lagi. Cepat. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu. Namun PKI marah karena Panjaitan mengulur-ngulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati. Jenazahnya lalu dibawa ke Lubang Buaya. Setelah pasukan Cakra Birawa tiba di Lubang Buaya, mereka membawa 3 orang jenderal, termasuk Pierre Tandean yang masih hidup, menuju ke rumah penyiksaan. Sebelum dibunuh, mereka disuruh untuk menandatangani atas nama Dewan Jenderal terkait tipu muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Padahal, hal itu cerita hayalan yang dikarang oleh PKI. Jenderal Siwondo Parman lalu disuruh untuk tanda tangan. Andai ia mau tanda tangan, berarti TNI Angkatan Darat benar-benar akan melakukan kudeta. Tapi ia kukul.
TNI Angkatan Darat tidak akan melakukan kudeta. Betapa hatiku takkan bisa